Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwah sekalian, kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum Ramadan, yakni diambil dari kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana akan saya sampaikan hari ini adalah hadis ke-9 melanjutkan dari hari-hari sebelumnya, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Artinya dari Rasulullah SAW telah bersabda, apa yang aku larang untuk kalian maka jauhilah, dan apa yang kuperintahkan untuk kalian maka kerjakanlah semampunya. Maka sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan menyelisihi para nabinya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentunya sejalan dengan firman Allah di surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka jauhilah, tinggalkanlah. Baik, mengenai hadis ini maka akan saya bagi dalam dua penjelasan. Ya. Yang pertama tentang perintah dan larangan, bagaimana cara kita menyikapi perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tentang peringatan dan pelajaran dari kaum-kaum terdahulu. Baik. Di hadis tersebut, di hadis di atas, mengapa Rasulullah meletakkan larangan terlebih dahulu? Ya. Karena larangan itu semua dari kita bisa melakukannya. Ya. Larangan itu mutlak, apabila telah dilarang maka hendaklah kita menjauhi hal tersebut, tidak melakukannya. Ya. Dan perintah itu tidak semua dari kita dapat melakukannya, dapat melaksanakannya. Ya. Contohnya, jika ada yang bilang jangan masuk ke rumah itu, maka hendaklah kita diam saja, maka kita telah menjauhi larangan tersebut, tidak masuk di rumah tersebut. Tapi apabila seorang mengatakan kepada kita, angkatlah beban ini, angkatlah barang ini, maka belum tentu dari kita semua dapat melakukannya. Ya, contohnya syirik, ya, zina, berjudi dan maksiat lainnya itu dilarang, maka hendaklah kita mutlak menjauhinya. Namun apabila perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, maka kerjakan semampu kita. Contohnya sholat, jika kita tidak bisa berdiri maka hendaklah kita sholat dalam keadaan duduk. Ya, begitu pula dengan puasa, bila kita dalam perjalanan maka boleh kita mengganti di hadis selanjutnya. Zakat, ya, dan haji, apabila kita belum mampu maka tidak apa-apa. Nah, itulah perintah, ya, yang mana hakikat dari perintah ini adalah kerjakan sebisa kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita, ya, karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak membebankan sesuatu kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Dan itulah perintah dan larangan. Ya. Terkait perintah dan larangan ada satu lagi, yakni tentang khabar, ya, tentang kabar-kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah, maka wajib untuk kita imani. Jadi konsekuensi dari syahadat kepada Rasulullah SAW itu ada 4. Ya. Yang pertama menaati perintah beliau, yang kedua menjauhi larangan beliau, yang ketiga mengimani berita-berita yang beliau sampaikan,
seperti kisah di Al-Quran, kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya, maka hendaklah kita untuk mengimaninya. Dan yang terakhir adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Baik, yang kedua, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi yang binasakan orang-orang sebelum kita adalah karena banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Bertanya seperti apa? Ya, jadi bertanya tentang sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Contohnya, kita berpikir tentang sampai gimana Allah menciptakan kita kalau kita ada orang tua, kenapa Allah tidak ada orang tua? Kenapa Allah tidak ada orang tua? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita jauhi. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita singkirkan dari benak kita. Ya, hal-hal tentang yang gaib, ya, tentang kiamat, kapan kiamat terjadi, banyak bertanya ini, banyak bertanya itu. Nah, itu harus kita jauhi, ya, harus kita tinggalkan. Baik. Dan ada satu riwayat, contohnya, contoh jangan banyak bertanya. Ada satu riwayat dari Ibnu Umar. Pada saat itu Ibnu Umar sedang menyampaikan tentang Rasulullah mengisap dan mencium Hajar Aswad. Ya, Ibnu Umar melihat Rasulullah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Kemudian sahabat bertanya, ya Ibnu Umar, bagaimana jika aku terhimpit dan tidak bisa mencium Hajar Aswad? Bagaimana? Kata sahabat. Maka kata Ibnu Umar, pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Ya. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, hendaklah hanya tersimpan di benakmu saja, tidak perlu dipertanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini hendaklah harus kita hindari. Pertanyaan seperti apa ini? Pertanyaan yang menjurus kepada bagaimana kita tidak melakukan suatu hal, alasan kita tidak melakukan hal tersebut karena dapat mengakibatkan kita malas melakukan hal tersebut. Contohnya, misalnya guru kalian bilang kerjakan atau hafalkan surah ini, ya. Nah, janganlah kita sebagai murid, kok surah ini panjang, kenapa tidak surah lain saja? Bagaimana kalau tidak hafal? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Nah, pertanyaan seperti inilah yang harus kita hindari. Ya, karena pertanyaan ini menjurus kepada kemalasan kita, ya. Tapi hendaklah kita semangat dulu melakukannya, beramal terlebih dahulu, melakukannya terlebih dahulu, baru kita memikirkan konsekuensi ke depannya. Tapi kalau seperti ini kita tidak perlu bertanya lagi, kenapa harus surah ini panjang? Kenapa tidak surah ini? Kenapa ini? Bagaimana kalau ini saja? Tidak, ya. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harus kita hindari. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk Ramadan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.